Selamat siang, bersama saya program Bung Is Menyapa dengan Iskandar Zulkarnain, jurnalis Lampung Pos. Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita berjumpa kembali. Saya berada di Panaragan di rumah dinas Bupati Tulang Bawang Barat. Kita ketahui Tulang Bawang Barat adalah kabupaten yang indeks pembangunan manusianya jauh dibanding kabupaten lainnya yang ada di sekitar Lampung ini. Tapi dalam 2 tahun terakhir ini, terutama 1 tahun terakhir ini, angka kemiskinan turun dari 7,44% menjadi 7,25%. Begitu juga angka pengangguran 4,12% turun menjadi 3,89%. Ini tentu tidak terlepas dari kepiawaian seorang kepala daerah untuk bagaimana meningkatkan produktivitas di Tulang Bawang Barat ini. Bersama saya, pejabat Bupati Tulang Bawang Barat, Bapak Muhammad Pirsada. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Dalam bincang kali ini, Pak Pirsada, tentu Pak Pirsada punya kiat. Tentu ini juga tidak terlepas dari birokrat Bapak sebagai dalam masa kepegawaian, tentu celah-celah untuk menurunkan angka-angka kemiskinan, angka pengangguran. Tentu ini juga dukungan dari masyarakat. Kita ketahui pemirsa Metro TV Lampung, Pak Pirsada ini kalau dalam hal mengayomi tokoh masyarakat, tokoh agama, kita tidak perlu ragukan lagi, karena beliau ini adalah Kepala Kesbang Linmas Provinsi Lampung. Pak Pirsada bisa Pak Pirsada menyampaikan kepada pemirsa Metro TV Lampung sehingga Tulang Bawang Barat ini hari ini beda dengan tahun kemarin. Seperti apa, Pak Pirsada? Ya, terima kasih, Bung Is. Sebagaimana kita ketahui bahwa pejabat bupati itu ditunjuk oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Kemudian setiap jabatan itu diatur bahwa jabatan punya ruang dan waktu. Nah, dalam hal ini tugas pejabat bupati diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2022. Pejabat bupati mempunyai kewenangan yang terbatas dan waktu yang terbatas. Kewenangan diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa pejabat bupati melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kemudian masa jabatannya 1 tahun dan dapat diperpanjang. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri diatur bahwa pejabat bupati melakukan tugas-tugas yang sudah diarahkan, yaitu mengendalikan inflasi, menurunkan kemiskinan, menurunkan stunting, kemudian juga menangani kemiskinan ekstrim. Larangan-larangan juga diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Jika ingin membuat kebijakan strategis, itu harus melakukan izin kepada Menteri Dalam Negeri. Karena di dalam kewenangan pejabat bupati dibatasi oleh ruang dan waktu. Ruang berarti ruang lingkup. Kami fokus kepada ruang lingkup ini. Kami fokus kepada inflasi, kepada kemiskinan, kepada stunting, sehingga tugas kami bersama kepala perangkat daerah itu melakukan apa yang diamanatkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini inflasi, kita harus mengendalikan bagaimana supply demand yang ada di Tulang Bawang Barat, sehingga harga bisa terjangkau oleh masyarakat. Kemudian kemiskinan. Kemiskinan ini kita melakukan pendataan langsung
termasuk kemiskinan ekstrim. Kita melihat potensi di Tulang Bawang Barat yang bisa berkembang itu adalah UMKM. Maka bagi masyarakat yang di bawah garis kemiskinan, apakah kemiskinan ekstrim, dapat berusaha di dalam ruang UMKM. Karena Tulang Bawang Barat sudah terkenal sebagai objek wisata, apakah wisata religi ataukah budaya. Sehingga pengunjung banyak yang datang ke Tulang Bawang Barat. Dengan banyaknya pengunjung, berarti pengunjung memerlukan makan minum, memerlukan kelengkapan pada saat berwisata. Nah, ini membuka ruang bagi masyarakat miskin untuk berusaha dalam menyajikan keperluan pendatang, sehingga yang tadinya pengangguran, yang tadinya miskin bisa berusaha dengan adanya objek wisata. Ini yang kita lakukan. Begitu juga yang lainnya, apakah dia inflasi, stunting. Jadi intinya pejabat bupati fokus terhadap ruang lingkup tugas. Karena waktunya tidak lama, 1 tahun, sehingga bisa diukur bagaimana progresnya. Maka dalam tahun terakhir kita melihat yang disampaikan Bung Is, ada penurunan angka kemiskinan, ada penurunan pengangguran. Jadi kuncinya fokus terhadap apa yang kita lakukan. Kalau dia kemiskinan, kita data berapa yang miskin, kita berikan lapangan usaha, kemudian pengangguran juga demikian, kita salurkan lapangan pekerjaan. Sehingga secara berangsur ini bisa berkurang di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Barat bagian dari Provinsi Lampung, Pak Pirsada. Ya. Mungkin Pak Pirsada punya angka ya, bagaimana Tulang Bawang Barat menyumbang, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran itu? Ya. Data terakhir, angka kemiskinan kita masih di bawah nasional, di bawah provinsi. Jadi artinya kita kalau dirata-ratakan seluruh kabupaten, kota, itulah angka provinsi. Kita masih di bawah. Artinya kita menyumbang, menurunkan angka kemiskinan di provinsi cukup signifikan. Jadi provinsi dengan ini terbantu untuk menurunkan kemiskinan. Dan kabupaten lainnya juga harus demikian, berusaha menurunkan pengangguran dan kemiskinan. Jadi wujud provinsi adalah wujud kabupaten. Wujud provinsi, wujud nasional adalah wujud provinsi. Nah, dengan adanya penurunkan ini secara otomatis provinsi juga turun, kemudian nasional juga turun. Namun percepatan kebijakan yang ada di kabupaten itulah akhirnya datanya apakah kabupaten lebih tinggi dari provinsi atau lebih rendah? Provinsi juga demikian, apakah lebih tinggi dari nasional ataukah lebih rendah? Tapi faktanya ternyata Kabupaten Tulang Bawang Barat lebih rendah dari provinsi dan lebih rendah dari nasional. Nah, keterkaitan pertumbuhan UMKM tadi Pak Pirsada, bagaimana sumbangsi daya tekan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat membantu masyarakat yang ekstrim kemiskinan tadi untuk dia membuat UMKM, juga kerajinan-kerajinan, karena kita lihat Tulang Bawang Barat ini kan salah satu daya tarik tempat wisata religi, apalagi sudah terbuka hari ini kan karena ada jalan tol. Ini seperti apa daya tekan dorong pemerintah terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tulang Bawang Barat? Kita punya data masyarakat yang miskin ataupun pengangguran. Kemampuan pemerintah daerah terbatas. Tapi bagi masyarakat miskin yang mempunyai semangat usaha, kita punya mitra. Kalau di pemerintah daerah kita punya BUMD namanya BPRS Tani, Badan
perkreditan rakyat tani, kemudian perbankan lainnya, rata-rata masyarakat ini kesulitannya permodalan. Modal untuk berusaha, apakah dia usaha makanan atau usaha lainnya. Nah, kita memberikan fasilitasi kepada bank perkreditan rakyat, kemudian bank lainnya, apakah Bank Lampung atau Bank Syariah, untuk bisa memberikan modal usaha kepada masyarakat, karena peluang kunjungan wisata ini bisa dimanfaatkan untuk berusaha UMKM. Terbukti Bank Lampung memberikan kredit usaha rakyat, bank lainnya juga, dan BPRS Tani memberikan juga kredit. Nah, ini sangat membantu masyarakat, sehingga ekonomi atau kegiatan usaha di Tulang Bawang Barat ini semakin bergairah. Dan sampai saat ini, apa yang diberikan oleh perbankan dalam bentuk kredit usaha rakyat, ini tidak mengalami masalah. Karena perputarannya lancar, dan ini akan kita dorong terus. Jadi bukan pemerintah yang memberikan ini, kita memberikan ruang bagi perbankan memberikan kredit usaha rakyat. Dan ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Tulang Bawang Barat. Pak Bupati, kalau di Tulang Bawang Barat ini kan TIUH ya, sama dengan desa. Kita ketahui Pak Gubernur, Pak Arinal Junaidi memberikan semacam jaminan kepada desa atau TIUH ini untuk bisa mengambil kredit di Bank Lampung, desa-desa di seluruh Lampung, ya kan, tidak terkecuali di Tulang Bawang Barat. Seperti apa TIUH kita, desa kita ini memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Pak Arinal ini sebagai gubernur untuk bisa meningkatkan kesejahteraan desanya, Pak? Jadi perlu sosialisasi yang lebih masif, karena Bank Lampung juga jangkauannya di kabupaten ini terbatas. Sejak saya menjabat, saya minta Bank Lampung untuk mensosialisasikan pemberian kredit yang dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui gubernur. Dan alhamdulillah sekarang Bank Lampung sudah mengembangkan kantornya, sehingga pemasarannya, marketingnya itu bisa lebih luas, dan ini sudah mulai dimanfaatkan masyarakat untuk bisa memanfaatkan kredit ini. Dan kebijakan itu yang kita kenal dengan kartu petani berjaya. Banyak masyarakat masih menganggap ini perlu satu proses administrasi yang memerlukan anggunan, kemudian pernyataan. Jadi, ternyata tidak sesulit itu. Oleh karenanya kita akan tingkatkan terus sosialisasi ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat dalam berusaha, apakah dia berkebun, bertani, ini bisa memanfaatkan kredit melalui masing-masing desa, dan para kepala TIUH ataupun perangkatnya bisa mengkomunikasikan dengan Bank Lampung. Mungkin dengan dana kredit begitu besar meningkatkan pendapatan para penduduk TIUH kita, ya kan? Ya. Mungkin ini juga didorong di era digital ini seperti apa pelayanan di desa itu, Pak? Ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini instrumen atau alat untuk digital ini kan perlu yang namanya internet. Dan internet sudah mulai menjangkau ke seluruh TIUH, tapi kita perlu usaha yang lebih intens lagi terhadap penggunaan digitalisasi di dalam pemerintahan TIUH atau kegiatan TIUH, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat TIUH, apakah di dalam bisnis ataukah dalam komunikasi, sehingga ekonomi di Tulang Bawang Barat ini semakin meningkat. Ya, artinya Tulang Bawang Barat ini sudah masuk di era digital,
dan juga mungkin ini pekerjaan PR Pak Pirsada untuk tahun yang akan datang supaya akan lebih baik. Iya, betul sekali. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian bincang kami bersama pejabat Bupati Tulang Bawang Barat, Bapak Muhammad Pirsada. Banyak hal yang disampaikan, diungkapkan keberhasilan bagaimana menurunkan angka stunting, bagaimana menurunkan inflasi, bagaimana menurunkan pengangguran, termasuk menurunkan angka kemiskinan. Tentu ini bagian dari kinerja Pak Pirsada memimpin Tulang Bawang Barat 1 tahun ini. Demikian pemirsa Metro TV Lampung, program Bung Is Menyapa pada episode kali ini. Nanti kita ketemu lagi dengan episode selanjutnya. Terima kasih.